Selamat sore, saya dari Desa Kertajati dengan Pak Kaur Asep Raja, Pak Kaur Asep Raja. Jadi Pak Kaur ini, gini Pak, luas total lahan di sini berapa Pak? Udah mungkin dulu ada penyerahan dari pemerintah sebelumnya, kira-kira di sini 52 hektar. 52 hektar. Tepatnya belum kita tahu sih, cuman dari penyerahan dari dulu itu 52 hektar di sini. Itu hitungan, nanti kita bisa ukur ulang Pak ya, karena kita juga ada alat ukur. Ini sebagai batas ujung Pak ya? Ya, ujung desa ini. Ujung Pak. desa, maju ke sana Pak ya? Sampai akhir sampai sana. Nah, dari semua lahan ini berapa penggarap yang masuk di sini Pak? Kalau kita dibikin sama desa itu kan dibagikan ke masyarakat Ya. sampai 200. Oh, jadi 200 penggarap di sini. 200 penggarap di sini. Khusus desa Desa Kertajati. Kertajati. Ada juga sedikit lah yang keluar. Iya. Ya. Pak, sumber air di sini kita mengambil dari berapa titik sumber air Pak? Kita punya 3 sumber air dari saluran induk Cilutung, sebelah utara, ya. Sebelah timurnya kita punya aliran dari Cimanuk, Sungai Cijago, dan sebelah sananya dari Sungai Cianjing. Cilutung, Cimanuk, Cianjing. Oke, jadi 3 sumber air ini bisa dimanfaatkan masuk ke sini. Iya. Dalam kondisional sekarang Pak, ini per tahun berapa kali musim? Kalau biasanya tuh per tahun itu 2 musim, cuman biasanya kalau ininya ke palawija Pak. Yang ketiganya ya Pak. Ketiganya ya? Berarti ini kalau ini sudah panen masuk yang kedua berarti? Ini yang kedua. Yang kedua. Setahap lagi habis beres ini tahap yang ketiga ke palawija. Ke palawija dulu berarti Pak ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga ya, musim ketiga ke palawija. Pak, gini. Kalau kita misalkan nanam padi di sini, berarti dengan 3 sumber air ini bisa mencukupi dari lahan yang 50 hektar ini Pak ya? Bisa. Mungkin dari dulu sampai sekarang ya. Karena sumbernya kita alhamdulillah punya 3 sumber gitu. Sampai saat ini pun belum pernah kita merasakan yang namanya kekurangan air terus padi sampai ke nggak bisa panen, itu alhamdulillah sampai sekarang. Oke, siap. Berarti dari sumber itu pertama ada pintu air sebelah sana ya. Itu langsung dari pengairan saluran induk ya. Kemudian dari Cimanuk adalah pompa. Ada 2 titik pompa tadi saya lihat di sini. Kemudian dari Cianjing sebelah sini ada 2 pompa juga cadangan. 2 pompa saluran kecil nanti cadangan. Ada cadangan. Jadi ada 1 pompa ditambah 2 pompa cadangan. Oke. Ketentuan dari desa gitu Pak untuk masalah pengairan lahan sawah gitu. Ya, yang digunakan itu yang contohnya gini, ini kan diproyek sama desa ya Pak ya. Ada aturan tersendiri buat yang petani di sini tuh Pak. Ya. Contohnya kalau per bau itu dikenakan berapa. Nah makanya itu yang mau kita catat itu Pak. Yang kalau pompa Pak ya. Kita bicara untuk pompa dulu ya aja. Pompa. Kalau pompa itu ya dihitungnya nanti per bau Pak. Per bau itu seberapa yang harus dikeluarkan petani untuk air. Sebenarnya Pak 5 kintal. 5 bau. 5 kintal. 5 kintal sebau Pak. Ya, sebau itu 5 kintal. Untuk yang pompa berarti Pak ya. Untuk yang pompa. Kalau pintu air mah kan nggak ngegunain solar, nggak itu Pak, bedanya kayak gitu. Jadi lebih berapa Pak? 1,5 1 kintal setengah 150 kg ya? Iya, 150. Tapi kan tetap itu ya? itu Pak ya, di kawal gitu, maksudnya tuh pengadaan airnya tetap dijamin gitu. Jadi kalau petugas mah ada petugasnya. Kalau kita pengen air, ada biasanya standby di sini. Nanti yang ngaturin ya petugasnya Pak. Nggak sama kita harus airnya ke sini semua, nggak bisa gitu. Tetap dibagi sama ada petugasnya. Kalau ini 50 hektar berarti 25 hektar ya, setengahnya pompa, setengahnya saluran. Berarti sama juga 150 kilo panennya terakhir itu. Nah, beda pungutannya aja. Oh, itu beda gimana? Pungutannya kan kalau ini per baunya cuma 150 kalau saluran. Berarti panen sama ya? Sama panen pas akhir. Untuk hama Pak di sini rata-rata yang paling dominan apa Pak? Yang paling keras dan tinggi itu ya hama yang kita coba dari dulu itu pas ketika baru ditanam musim tandur. Selebihnya itu biasanya hamanya itu keong sama itu Pak, yang paling parah keong. Oke, satu keong. Kalau tikus agak mendingan. Saya lihat nih Pak, nggak ada yang terserang tikus, saya lihat masalahnya. Terus kalau kayak misalkan serangan wareng nggak ada, kelihatan sedikit nggak ada. Rumput di sini Pak. Kalau kita males ngurusnya, kalau udah mau tumbuh padinya itu rumputnya
agak lumayan kalau kita Ya oke. Sip. Oke, jadi agak lumayan. hama yang sangat wajar kalau keong kita bisa antisipasi ya. Oke. Jadi itulah wawancara saya dengan Pak Surasep sebagai juru tulis ya di Desa Kertajati, Pak. Di Desa Kertajati, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Jadi lahan 50 hektar ini rencana kita untuk budidaya FKDB on farm, yang mana nanti pada MT ketiga ini diselang dulu dengan palawija, dan nanti kita akan masuk setelah pada musim pertama begitu ya. Berarti 2021 ya masuk. Jadi itulah bincang-bincang saya dengan Pak Kaur Asep sebagai juru tulis di Desa Kertajati, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Mudah-mudahan FKDB on farm bisa masuk ke lokasi ini, dan untuk melihat lokasi cukup potensi untuk kita budidaya di sini, dan dengan FKDB on farm petani untung. Sekian, terima kasih. Audio Jungle.